Ini ada berita Ustaz. Apa tuh? Ini di Bima kejadiannya. Allah, Di kampung kita ini. kenapa itu? Jadi sodomi 10 santri di Bima, pimpinan dan guru ponpes ditangkap polisi. Innalillahi wa inna ilaihi Sodom. rajiun. Ih, kami Nabi Lut ini. Astaga. Astaga, coba lihat Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana menurut Anda nih, Ustaz? Gimana ya? Kita selama ini melihat kasus seperti ini itu hanya ada di sekitaran Jawa dan lain sebagainya, dan kita termasuk orang yang mengecam keras ya soal perilaku amoral seperti ini. Dan kalau itu terjadi di Bima dan itu kampung kita semua, kecaman ini itu tidak hanya sebatas kecaman. Kita minta untuk orang-orang semacam ini itu dihukum sekeras-kerasnya, Hmm, betul. karena perbuatan bejat seperti ini kalau dilakukan oleh orang yang mungkin tidak memiliki ilmu pengetahuan, ilmu agama, itu ya bukan wajar tapi salah kan? Iya. Salah, 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 sangat salah. Kenapa? Karena dosa ini tuh dosa ini sodomi kan? Gitu. Yang aneh ini dilakukan oleh orang yang labelnya adalah pimpinan pesantren, Kiai ya kalau di Jawa. kiai kalau di Jawa. Kalau di kampung mungkin ya tuan guru bahasanya Iya. begitu. Walaupun mungkin ya manusia kalau udah begini ya nggak ada lagi label-label seperti itu. Hmm. Atau mungkin dilakukan oleh seorang ustadz, tanda kutip gitu. Nah masalahnya yang akan kita hadapi adalah suara-suara netizen. Hmm. Dampaknya apa? Dari perbuatan-perbuatan yang bejat seperti ini yang dilakukan oleh orang yang punya labelnya pimpinan pesantren, labelnya ustadz, labelnya kiai, itu akan melebar kemana-mana. Iya. Melebarnya itu nanti sampai kepada nggak usah masukin anak ke pesantren. Hmm. Nah, kita akan baca di media sosial juga ya, di Facebook dan lain sebagainya, itu orang tuh kayak kayak nyalahin pesantren, Iya. kayak merasa bersyukur kalau anaknya nggak dimasukin di pesantren. Jadi gara-gara satu manusia ini, Kena imbas yang satu lain. oknum ini kena imbas semua. Hmm. Loh bagaimana kita nanti kalau misalnya mau membangun pesantren? Iya. Saya rasa trauma-trauma seperti ini akan mengarahkan pada masyarakat kita tuh masyarakat yang tidak percaya lagi dengan lembaga ini. Padahal kita tahu dalam sejarah bahwa lembaga ini itu banyak menghasilkan orang-orang besar. Hmm. Pimpinan-pimpinan pesantrennya itu bukan orang sembarangan. Hmm. Mereka adalah pejuang-pejuang, pejuang agama, pejuang negara dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran kita itu ya jangan sampai gara-gara satu manusia ini menjadikan orang itu apa namanya ya, tidak percaya lagi dengan lembaga keagamaan semacam ini. Jadi ini penting menjadi perhatian kita semua, dan saya ingatkan betul kembali lagi kepada netizen dan lain sebagainya dan Iya. orang yang menonton kita, tolong sampaikan kepada tetangga kita, mungkin keluarga terdekat kita, saudara-saudara kita, atau siapapun yang dekat dengan kita, bahwa perbuatan satu oknum itu tidak mewakili keseluruhan dari kiai-kiai pesantren, karena banyak pesantren yang bagus-bagus. Hmm. Tuh makanya kita semua juga harus memilih pesantren tempat anak-anak kita itu menimba ilmu. Kita titipkan kepada guru-guru yang memang mumpuni dalam keilmuannya, memiliki moral yang bagus, masalah kita tahu track recordnya, kita mengerti asal usulnya. Jangan sampai asal-asalan kita menitipkan anak kita dan nanti menjadi korban daripada pilihan kita yang salah, atau menjadi korban dari manusia-manusia yang apa namanya, bangun pesantren dengan motif-motif tertentu, gitu kira-kira. Ini bagi saya sangat miris masalah, dan mudah-mudahan orang tidak menjadi trauma dengan kasus seperti ini dan tidak melabelkan semua pesantren sama.